Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, pagi ini saya diminta untuk mengisi sedikit ya mengenai adaptasi kebiasaan baru di pesantren. Apakah kita siap? Nah, bicara tentang kesiapan tentu bukan hanya masalah pesantren yang siap, tapi apakah seluruh sistem termasuk orang tua santri dan santri itu siap. Ini cerita sedikit ya, kita tahu 2 Maret 2020 kasus konfirmasi COVID pertama kali Indonesia, kemudian transmisi komunitas. Nah, inilah di mana bola saljunya mulai bergulir ya, itu di tanggal 10 Maret. Dan saat ini Indonesia ada di posisi 650.000 kasus lebih ya, dari 4,4 juta yang diperiksa, dengan positivity rate-nya 14% lebih ya. Sebagai informasi, WHO menyatakan positivity rate itu kurang dari 5% baru bisa dikatakan satu pandemi itu terkendali di satu wilayah. Kita masih 3 kali lipatnya. Nah, ini kondisi dari awal sampai sekarang, kalau di banyak negara sudah terjadi gelombang kedua, misalnya di Eropa. Kalau di kita dari awal sampai sekarang, itu kurvanya masih terus menanjak ya. Jadi, kasus aktif sekarang sekitar 100.000 ya, dengan total kematian sekitar 20.000 kematian. Nah, kalau di awal kita berpikir, COVID ini hanya mengenai orang dewasa atau lansia bahkan, tapi ternyata data dari seluruh negara ya, 87 negara, 1 dari 9 orang yang terkena ini adalah anak dan dewasa muda ya, jadi di bawah 20 tahun. Nah, saya tinggal di Jakarta ya, kebetulan Jakarta ini selalu juara 1 nih untuk total kasus konfirmasi di Indonesia gitu ya. Apakah provinsi lain kemudian bisa lebih tenang? Nah, hati-hati ya, karena ada ketimpangan jumlah tes. 50% lebih pemeriksaan PCR di Indonesia itu ada berpusat di Jakarta. Sisanya dibagi ke 33 provinsi lainnya. Jadi hati-hati karena saya melihat ada cukup banyak daerah yang menyatakan misalnya zona hijau gitu. Tapi jangan-jangan hijaunya hijau semangka, luarnya hijau, dalamnya merah. Karena no test, no case. Ini ada data dari Amerika ya, jadi penularan dari staf sekolah ke siswa ya. Dari staf ke siswa itu tercatat 111 kasus, sementara dari siswa ke siswa tercatat 240 kasus. Jadi ternyata anak bisa tertular dan bisa menularkan dengan efektif ya. Apalagi antara siswa ini kan biasanya tadi protokol kesehatan agak sulit untuk diterapkan, menjaga jarak dan sebagainya juga ini lebih sulit. Nah, siswa lebih banyak terkena. Tapi kita lihat bagaimana dengan tingkat kematian. Ternyata tingkat kematian anak itu, ini data dari India ya, di Indonesia tingkat kematian anak lebih tinggi dibandingkan India. Ini tingkat kematiannya 0, di bawah 0, di bawah 0, 0 di bawah 0,1 sorry di bawah 1%, maaf. Sementara semakin kita bertambah usia, ternyata tingkat kematiannya semakin tinggi. Dan laki-laki itu 2 kali lipat dibandingkan perempuan tingkat kematiannya. Mungkin karena salah satunya bisa ada faktor risiko merokok, sindrom metabolik dan sebagainya. Ya, jadi ini kita harus hati-hati. Artinya apa? Kalau terjadi penularan di lingkungan pesantren, maka mungkin yang akan lebih berbahaya itu kalau terkena kepada ustadznya. Dan kita lihat sendiri, ini catatan dari pesantren NU ya. Jadi selama masa pandemi itu ada ribuan santri yang terkena dan ada sekitar 207 kiai dan nyai yang meninggal dunia ya. Lebih dari setengahnya ini terkonfirmasi memang COVID-19 ya. Jadi anak-anak bisa tertular, bisa menularkan termasuk santri tadi. Nah, hati-hati kalau yang tertular itu adalah yang usianya lebih lanjut ya atau yang punya komorbid, maka resikonya itu lebih besar dan tentu kita tidak mau ini terjadi di kafilah. Nah, sering orang tadi ya berasumsi kan sebagian besar tanpa gejala, jadi nggak apa-apa. Justru masalah dari COVID-19 ini adalah orang-orang tanpa gejala ya, yang merasa baik-baik saja, tapi kemudian menularkan ke orang lain, yang kemudian orang tersebut bisa menjadi gejalanya sedang, berat, bahkan kritis ya. Dan kalau bicara presentasi, oke lah tadi tingkat kematiannya secara umum sekitar 3%, 3 dari 100 orang. Tapi bayangkan kalau yang 3 orang ini adalah saudara kita, kerabat kita, anak kita, keponakan kita. Tentu bukan berupa statistik lagi, tapi ini adalah sesuatu yang nyata. Ini data dari Indonesia ya. Jadi dari sekian banyak anak ya yang meninggal, itu sebagian besar 50% di bawah 5 tahun ya.
lebih dari 50%. Untuk anak usia sekolah itu dibagi rata nih. 23% usia 6-9 tahun, kemudian 27% antara usia 10 hingga 18 tahun. Ya. Nah, memang dikatakan ada komorbid, ada gejala penyerta, misalnya asma, keganasan, penyakit jantung, diabetes, anak juga ada yang mengalami diabetes ya, gangguan sistem imun, gangguan darah, dan sebagainya. Dan ini data di Indonesia, sebagian besar anak yang meninggal tadi karena COVID ternyata punya keganasan, CP, TBC, penyakit jantung bawaan, gizi buruk, dan lain-lain. Nah, tapi ini laporan dari Bandung ya, dari Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ada seorang anak usia 6 tahun ya, sebelumnya anak ini sehat, nggak ada masalah, baik-baik saja. Kemudian demam selama 5 hari ya, ada nyeri perut, tidak ada batuk pilek, tidak ada sesak, tidak ada perdarahan maupun ruam ya. Kemudian aktif sampai 2 hari sebelum masuk rumah sakit, gejalanya memberat dengan sangat cepat ya. 14 jam dari ketiga IGD, anak ini dinyatakan meninggal dunia. Ternyata terbukti kalau dia pernah terinfeksi COVID ya. Jadi ada satu penyakit yang kita sedang pelajari ya, namanya peradangan MISC, peradangan pas sesudah infeksi COVID. Jadi anak yang pada saat terinfeksi dia sehat-sehat saja, ternyata 3 minggu kemudian, 4 minggu kemudian itu berisiko mengalami peradangan hebat ya. Dan sebagian besar anak ini tidak punya komorbid. Jadi kita tidak bisa mengatakan kalau anak kita sehat, gizinya baik, tidak ada komorbid, kemudian kita tenang-tenang saja. Tidak demikian. Dan satu lagi, pilihan terkena COVID ini bukan hanya hidup dan meninggal, bukan itu. Ada yang namanya gejala sisa. Sekarang orang sudah banyak berbicara tentang long COVID. Saya kena COVID 3 bulan yang lalu. Kenapa kok sampai sekarang saya masih rasanya lelah terus ya? Sebentar-sebentar batuk, naik tangga sedikit sesak, kadang suka sakit kepala, kadang ada diare, atau masih belum bisa merasakan makanan ya. Kadang ada nyeri perut, nyeri dada. Kadang tiba-tiba saya merasa bingung saya ada di mana ya, kesadarannya berkabut. Dan ini dilaporkan semakin banyak ya. Jadi jangan pernah berasumsi, oke, saya nggak punya komorbid, saya baik-baik saja. Tidak demikian. Karena sebagian orang yang tadi gejalanya ringan itu ternyata tetap menetap 3 bulan kemudian, 4 bulan kemudian. Jadi apa yang kita bisa harapkan dari generasi yang punya sakit-sakitan ini? Jadi pencegahan adalah yang utama. Jangan sampai tertular. Jadi kalau kita bicara tentang kegiatan belajar mengajar di masa pandemi, tidak ada satu aturan pun yang bisa memenuhi semua kriteria. Akan berbeda faktor risiko dari masing-masing keluarga. Misalnya saya hari-hari menangani pasien COVID terkonfirmasi yang kritis. Artinya, orang yang tinggal serumah dengan saya itu beresiko. Mungkin anak saya kalau dimasukin pesantren akan lebih aman dibandingkan di rumah bareng saya. Misalnya seperti itu. Atau misalnya saya tinggal serumah dengan orang tua dan mertua yang mereka adalah punya komorbid yang lebih kalau dia terkena lebih berbahaya, maka saya harus ekstra hati-hati, ekstra disiplin di rumah pun saya harus jaga jarak, tidak boleh bercakap-cakap dengan mereka selain di ruangan yang ventilasinya baik. Jadi saya menganggap diri saya sebagai orang tanpa gejala untuk melindungi orang-orang terdekat di keluarga. Jadi kita sangat mengapresiasi keputusan pemerintah di awal dengan menutup sekolah dan melakukan pembelajaran jarak jauh, seperti yang Kafila sudah lakukan. Karena ternyata ini dari World Economic Forum ya, negara berpendapatan rendah memiliki keadaan yang sangat berbeda dibandingkan negara berpendapatan tinggi dalam membuka sekolah. Kebanyakan kita tinggal dengan keluarga yang lansia. Jadi penelitian terbaru menunjukkan menunda buka sekolah bisa menyelamatkan nyawa. Ya. Kita tahu seperti dia bisa jawab sendiri. Sistem kesehatan, apakah sistem kesehatan kita mampu menangani? Karena kita tahu di negara manapun begitu sekolah dibuka, maka akan ada pelonjakan jumlah kasus. Mampukah kita? Dan apakah kita bisa mendeteksi setiap kasus yang muncul, menelusuri semua kontak dan mengidentifikasi kita tidak ingin ini terjadi, khususnya di sekolah yang kita cintai bersama ini, ya.
Jadi untuk bisa ada sekolah siaga, maka harus ada kesiapan infrastruktur, komunikasi, dan kurangi resiko interaksi, baik dari orang tua, guru, dan staf, santrinya, vendor ini bisa dari tadi kantin, ada laundry, ada cleaning oleh KPAI. Ada 5 siap, yaitu daerah siap, sekolah siap, guru siap, orang tua siap, siswa siap. Ternyata hanya 13% yang siap membuka sekolah. Apa saja yang harus dipersiapkan? Sangat banyak ya. Seperti yang tadi sudah dijabarkan dengan sangat detail ya oleh Ustadz Reza. Kenapa kok ribet banget sih interaksi? Kenapa? Karena COVID ini, SARS-CoV-2 ini, virus ini dia terus bermutasi, ya, terus beradaptasi. Jadi setiap satu barrier, maka dia bisa tembus ya. Kita cuci tangan saja, dia bisa tembus sebagian. Kita jaga jarak, tembus lagi. Kita pakai masker, tembus lagi. Jadi harus ada sangat banyak barrier agar kalau kita seringkali bicara APD, salah satunya masker. Masker itu paling bawah, bukannya tidak penting, penting. Tapi lebih penting lagi eliminasi, yaitu mengurangi jumlah orang yang dilakukan kafilah tadi. Yang boleh masuk hanya mungkin kurang dari 50% dari total kapasitas ya. Kemudian staf yang punya gejala atau mirip ada kontak erat maka harus mengikhlaskan tidak bertemu dengan anaknya selama ada di dalam pesantren ya. Karena kalau memaksakan untuk tetap hadir maka akan berisiko memaparkan ke anaknya dan ke semua siswa santri dan staf serta asatidz lainnya. Batasi pengunjung. Substitusi. Semua tindakan yang kira-kira bisa membahayakan ya kan. Tindakan misalnya kegiatan olahraga, misalnya tadinya ada basket ya yang sangat kontak erat, maka kita pilih yang lebih aman, misalnya bulu tangkis ya, atau apalah tindakan kegiatan olahraga yang jaraknya akan lebih berjauhan. Engineering control ya, kalau tadinya semua full AC, sekarang jangan. Justru ruang alamiah. Buka semua jendela, pasang kipas angin, arahkan ke arah luar, sehingga ada ventilasi yang baik. Administration control tadi SPU, edukasi, dan tanda-tanda, tanda silang yang di semua tempat tadi ya. Terakhir baru APD tadi. Masker pun harus gunakan dengan cara yang benar. Tapi pada saat bicara otomatis langsung taruh di dagu atau dilepas. Nah, maka ini kebiasaan baru yang harus kita ubah. Bicara tidak perlu melepas masker gitu. Bagaimana caranya? Ya berteriak, ya dikeraskan suaranya. Itu yang kami kerjakan berhari-hari. Bayangkan ya, para dokter pada saat berhadapan dengan pasien yang konfirmasi, karena sudah tahu di depannya pasien, merasa di depannya, di sampingnya itu nggak ada gejala, baik-baik saja, maka kita melepaskan masker. Jadi jangan. Itu adalah kebiasaan baru yang harus selalu dilatih dengan disiplin. Ini ruang kelas ya, harus digangkan sebenarnya bukan 1 meter, tapi sekitar 1,8 meter ya. Harus ada radiusnya. Anak selalu duduk di tempat yang sama ya. Ini untuk memudahkan begitu kemudian yang ada di sekitarnya, kita bisa langsung lakukan kontak tracing, dilakukan swab juga gitu ya. Harus ada rehat antara jam pelajaran, biar mereka dapat udara segar, ada pergantian udara dalam kelas. Simpan semua kursi yang tidak boleh diduduki di gudang ya, jadi bukan cuma disilang, sebaiknya disimpan. Wajib masker dengan benar, tadi ya, bicara tidak ballpoint, pensil, peralatan pribadi, itu tidak saling meminjamkan ya.
Jadi Bapak Ibu yang masih bekerja di luar dan berisiko, tadi hati-hati semua barang-barang tadi seperti handphone, ballpoint. Nah, itu adalah media-media transfer yang resiko terkontaminasi. Tangga dan koridor sebaiknya jangan yang seringkali kita harus berpegangan. Nah, sekarang biasakan untuk tidak memegang benda-benda yang dipegang oleh orang lain. Salah satunya railing. Kalau memang terpaksa, maka railing ini harus rutin dibersihkan, ya, desinfektan. Ini ditandai. Ruang ibadah seperti ini salah ya, karena jaraknya terlalu dekat. Ini baik ya, lebih berdiri untuk sholat itu. Jadi sebaiknya area yang tempat untuk sholatnya itu dibuat kotak. Di sini yang boleh. Jadi dan jarak antar kotak ini dibuat radiusnya 1-2 meter. Ya. Kalau ada karpet, hilangkan karpetnya, ya. Kalau mau pakai sajadah, gunakan sajadah sendiri, tidak bertukar-tukar. Ruang ibadah harus menggunakan baiknya kita buat yang berkumpul rame-rame ini seringkas mungkin. Perpustakaan atur kapasitas ya maksimal dalam ruangan. Kapan kelas ini boleh berkunjung, kapan kelas lain boleh berkunjung ya. Atau bisa gunakan formulir peminjaman buku diantar ke kelas. Jadi anak-anak tidak berkumpul di satu ruangan tertutup bersama-sama. Olahraga, hindari kontak erat, sepak bola, basket itu hindari. Yang aman misalnya apa? Yang tadi kontaknya agak jauh, bulu tangkis, atau yang sendiri-sendiri, lompat tali, lari gitu ya. Pencak silat tanpa tanding itu bisa dikerjakan. Ruang UKS harus dipisahkan antara anak-anak yang cedera, karena kan ada aja nih yang jadra, pisahkan anak-anak ini dengan santri lainnya, ya, sampai terbukti bukan. Jadi harus ada ruang isolasi sementara yang berlokasinya paling dekat dengan gerbang sekolah, ya. Begitu di swab, misalnya rapid antigennya positif, harus langsung dievakuasi dan semua yang kontak erat harus dilakukan tracing di swab antigen juga. Ya. Oke, ini ruang guru ini sama-sama nih kerja bareng, jadi berasumsi baik-baik saja. Padahal selama kita tidak tinggal serumah dengan orang tersebut, maka jangan membuka masker di hadapan orang tersebut ya. Jadi jangan makan bersama-sama berhadapan. Ngobrol, setiap kali kita ngobrol, maka itu ada sekitar 20 partikel virus ya, sampai 200 partikel virus yang keluar tiap luar ruangan. Wajib masker dengan cara yang benar. AC ini sebaiknya tidak digunakan ya. Jadi upayakan semua ventilasi alamiah ya. Kalau terpaksa memang ruangannya tertutup, pasang kipas angin, arahkan ke pintu. Bentuk Satgas sudah dikerjakan ya, survei komunikasi ke semua stakeholders ya, mana orang tua yang sudah merelakan terus selalu dilakukan. WHO saja tiap berapa hari sekali, berapa minggu sekali, dia ubah lagi sesuai dengan penambahan informasi tentang virus ini, koordinasi dengan relawan, dengan staf, koordinasi dengan Satgas wilayah, DKI harus dikoordinasikan, dan Puskesmas. Alhamdulillah Puskesmas dan Satgas DKI ini cukup kompeten dan cukup bisa diandalkan, asalkan kita terus berkoordinasi. Orang tua pada saat 280 santrinya positif, orang tua panik ya, masing-masing ingin bawa anaknya pulang saja ke rumah ya, karena khawatir tidak bisa dipantau. Saya sampaikan pada saat Bapak Ibu sudah mengikhlaskan anaknya untuk belajar di pesantren, Bapak Ibu tahu bahwa resiko tertular itu ada. Dan kebetulan alhamdulillah anak-anak. Jadi saya sampaikan kalau Bapak Ibu sekarang bersikeras membawa pulang anaknya,
yang sudah jelas-jelas positif ini, atau mungkin masih negatif tapi sudah kontak erat, maka Bapak Ibu berkontribusi menyebarkan virus ini sepanjang perjalanan dari Mahat ke rumah dan di area rumah, ya. Maka kita tidak akan pernah selesai menangani pandemi ini di Indonesia kalau semua hanya berpikir untuk harus jelas siapa yang dihubungi. Begitu banyak pelanggaran, harus dikumpulkan lagi, jelaskan ulang aturan. Kalau aturannya ternyata tidak mampu laksana, maka kita revisi mana yang mampu laksana. Nomor darurat harus siap selalu dikontak. Daftar kondisi kesehatan individu seperti saya sampaikan tadi. Kalau anak saya punya asma, berpikir lagi. Kilo, sekarang jadi obesitas, berpikir lagi, turunin dulu berat badannya. Karena beberapa pasien yang kami tangani itu remaja, tidak ada komorbid, hanya berat badan berlebih saja, itu gejalanya bisa lebih berat. Ya. Kemudian daftar orang tua yang tinggal serumah dengan tiap anak, karena kan di pesantren nggak mungkin seterusnya. 6 bulan, mungkin setelah itu libur, pulang ke rumah, maka anak ini dalam dipisahkan dengan si anak selama minimal 14 hari. Ya. Riwayat vaksinasi juga penting. Komitmen orang tua, beberapa sekolah itu membuat surat komitmen. Jadi orang tua tanda tangan, saya bersedia menjadi contoh penggunaan masker, cuci tangan, jaga jarak yang benar. Menerima keputusan Mahat jika anak dipulangkan untuk PJJ lagi, jika tidak bisa mematuhi protokol kesehatan. Di rumah ternyata menjelang berangkat ini, sayanya, ya orang tuanya, itu ternyata ada yang nggak enak badan, maka tunda keberangkatan. Jangan paparkan resiko terhadap santri-santri lain. Tes karantina isolasi saya bersedia kalau anak saya atau si rumah ternyata memang perlu dilakukan, ya. Karena begitu prinsip dari penanganan pandemi ini adalah apa yang dilakukan Gubernur DKI dengan mengumumkan secara jelas saya terinfeksi, semua yang pernah kontak sama saya langsung periksakan ke rumah sakit ini. Itu yang harus dikerjakan. Jadi jangan diam-diam saja ya merasa nggak enak badan, diam-diam saja anaknya tetap berangkat, ternyata setelah itu positif baru panik. Ya. Saya bersedia melihat perusahaan kembali, kemudian mungkin konsumsi sapam, cleaning service, laundry, ini semua harus bersedia menjadi contoh ya. Anak-anak ini akan meniru, mereka peniru ulung. Jadi kalau orang dewasa di sekitarnya tidak melakukan protokol dengan benar, maka dia akan beranggapan, oh ini bukan sesuatu yang penting. Mereka bisa melanggar, saya pun bisa melanggar. Saya bersedia bahwa saya tidak menaati protokol kesehatan di dalam dan sekitar lingkungan Mahat. Ya. Jadi ini harus ada semacam fakta integritas ya. Memang seandainya terbukti tidak taat protokol, maka mungkin pilihannya mengajar secara jarak jauh misalnya untuk ustadz. Atau kalau untuk vendor ya terpaksa tidak boleh masuk ya. Kadang-kadang beberapa dokter ya sebagai informasi ada 300-an tenaga kesehatan sudah meninggal ya karena pandemi ini. Kenapa kami sangat-sangat keras ya. Ya, sebagian kadang-kadang dokter itu ya seperti itu, merasanya pasien butuh ya. Kalau saya tidak masuk, siapa yang nanganin? Padahal dia udah ngerasa nggak enak badan. Alarmnya sudah ada nih. Tapi yang enak badan langsung informasikan dan sekolah, Mahat harus punya mekanisme ustadz pengganti. Saya bersedia dites karantina isolasi, baik anak maupun si rumah bila dirasa perlu, dan bersedia menerima keputusan kembali PJJ jika resiko terlalu tinggi. Dan santri-santri ini kan SMP, SMA, itu santri-santri yang sudah bisa dimintai komitmennya. Utama. Jadi pesantren ini harus menjadi tempat yang aman bagi
mereka yang mematuhi protokol kesehatan. Ya. Jadi bukan tempat untuk pertama kali belajar protokol kesehatan. Jadi saya ingatkan kembali kepada orang tua yang memutuskan santrinya, si anaknya untuk kembali ke mahat ya, maka sudah harus semua yang sudah patuh protokol kesehatan. Berapa lama waktu dibutuhkan untuk remaja mengadaptasi perilaku baru? Perlu waktu minimal 6 bulan ya, 6 bulan. Dengan syarat konsisten. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tadi ya mau masukin bulan Januari, harusnya dari bulan Juni itu sudah diperkenalkan. Lihat berapa lama anaknya berarti mudah dibandingkan orang tua, terus terang. Seandainya kita berikan contoh yang benar ya, kita berikan misalnya saya coba kasih satu video ya. Hai. Hai. Ih, kamu kok nggak pakai masker? Hanya 70%. Lalu kalau kamu pakai masker dan aku enggak, itu risikonya jadi 5%. Nah, kalau kita berdua sama-sama pakai masker, risikonya turun lagi jadi hanya 2% aja. Apalagi kalau kita juga jaga jarak. Kalau kita berjarak minimal 2 meter, risiko penularan. Jadi kita lihat ya pentingnya pakai masker dengan cara yang benar, jangan membuka masker di hadapan orang lain yang tidak. Maka selama di dalam mahat itu harus strict menggunakan masker, tidak boleh melepasnya sama sekali. Ini langkah cuci tangan ya, jangan bilang ini sulit, anak saya usia 3 tahun itu bahkan bisa mengerjakan setelah kita ulang-ulang contohkan ya. Gosok kedua telapak. Kemudian ini kita bisa ajarkan kenapa kita tujuannya mencuci tangan kepada anak. Berapa lama ini minimal dikerjakan supaya kuman ini bisa hilang semua ya. Jadi kalau dikasih alasan reasoning, anak-anak ini akan paham. Tetap produktif di masa pandemi, kita patuhi aturan berlaku untuk semua. Ya. Nah, apa itu kontak erat ya? Hindari kontak erat, jarak kurang dari 1 meter, tidak menggunakan masker, lebih dari 15 menit dengan orang lain ya. Kerumunan, hindari kerumunan dan hindari kamar tertutup ya. Ruangan tidak ada ventilasi, pakai AC, maka itu tempat yang berbahaya. Nutrisi suplemen silakan bisa diberikan, tapi tetap tadi itu hanya salah satu dari kalau tidak ada perlunya saat ini tetap tinggal di rumah, hindari stres, jaga kesehatan mental, diskusi kerja secara online. Jadi COVID pada anak ini gejalanya tidak khas ya, banyak yang tanpa gejala, maka anak berisiko untuk menular, jadi penular ya. Awalnya ringan, tapi berapa minggu nggak mungkin di rumah terus ya, pasti akan keluar rumah, maka tadi butuh waktu sekitar 6 bulan secara disiplin dan konsisten untuk mereka bisa mengadap ya satu perilaku baru. Terima kasih saya ucapkan kepada para ustadz ya, selama masa pandemi ini kita jadi tahu betapa sulitnya ya ternyata menjadi guru ya, lebih sulit daripada menjadi orang tua ternyata ya, apalagi ya saya kembalikan kepada Ustadz. Pertanyaannya adalah, untuk syarat swab antigen santri berapa hari di batas waktunya? Jadi batas waktunya itu berapa hari? Hal ini berkenaan dengan masa karantina anak sebelum masuk pondok. Jadi swab antigen itu berapa hari gitu batas waktunya gitu, dokter? Demikian dokter.
Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Mohon maaf saya tidak menyalakan video ya, karena sinyal saya jelek. Jadi, untuk swab antigen, itu hasilnya kan segera. Setelah kita lakukan swab, itu kurang lebih 15 menit, itu sudah ada hasil. Jadi sebaiknya itu dilakukan menjelang keberangkatan santri ke Maah. Nah, ada beberapa aturan pemerintah daerah, dan saya tahu apakah nanti Jakarta akan mengadaptasi. Mereka minta maksimal H-2 dari kedatangan masuk Jakarta ya, untuk diperkenankan masuk dengan menunjukkan hasil swab antigen yang negatif ya. Oh, PCR. Ya. Tapi memang kalau untuk PCR hasilnya karena cukup lama ya, masih ada yang sekitar 2-3 hari. Nah, itu mungkin bisa dikerjakan lebih awal. Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan khutbatul wada melalui virtual ini, disampaikan terima kasih tentunya atas partisipasinya dalam acara khutbatul wada ini. Semoga dari awal hingga akhir, baik yang disampaikan oleh Direktur Kafila, demikian juga yang disampaikan oleh Ustadz Reza sebagai Kepala Pesantren, kemudian juga terutama yang disampaikan oleh Dr. Yogi terkait edukasi dan informasi kesehatan yang penting untuk kita terapkan, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.